Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu sedaya jamaah ingkang kinurmatan, monggo kita awali pepanggihan kita wonten ing pengaosan rutin malam Rabu wonten Masjid Baitur Ridho Gadingan dalu menika kali sareng-sareng ngucapaken kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawali wontenipun majelis ingkang agung. Majelis itu adalah kumpulan tempat orang duduk bersama yang paling dicintai Allah dan sangat menjanjikan nilai pahala yang besar, tidak lain adalah majelis ilmu. Nah, maka dimanapun ada majelis ilmu, kumpulan orang untuk duduk membahas ilmu, fazuruha, kata Rasulullah SAW, supaya kita mendatanginya. Kenapa? Karena majelis ilmu, majelis taklim ini disebut oleh Nabi sebagai taman-taman surga. Nah, sebuah penyebutan yang luar biasa. Hanya duduk beberapa saat, boleh santai sambil senden, selonjor, silo, silahkan. Tapi di situ kita berkaji bersama, membahas ilmu, maka kita berada pada Raudhatul Jannah atau taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah sekali lagi untuk kita pahami bahwa hadir kita pada majelis ilmu, termasuk tadi diawali dengan sholat jamaah, bukan semata-mata kemampuan kita, tapi itu semua nikmat dari Allah. Allah berikan inayah dan sekaligus hidayah, kekuatan dan petunjuk untuk hadir dalam satu ibadah yang agung. Terbukti banyak orang yang diberi oleh Allah inayah, kesehatan, kesempatan, longgar, tapi tidak bisa menghadirkan dirinya ke tempat ini, tempat majelis ilmu atau sholat jamaah. Berarti ini adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, syukur ini menjadi satu bentuk ungkapan kita kepada Allah. Tentu kita tidak lupa selalu banyak memuji Allah. Alhamdulillah. Segala puji adalah milik Allah. Sekaligus untuk apa? Untuk menghilangkan sifat bangga diri atas prestasi dan kemampuan yang dia punyai dalam kehidupan ini. Karena semua itu tidak ada nilainya ketika Allah tidak berikan kemampuan. Ya, kita mampu membaca, mampu menghafal, mampu hadir. Ini semua dimampukan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling istimewa pada malam Rabu ini di majelis ilmu, tentu ingat sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa siapa yang menunggu waktu sholat, ba'da sholat, setelah sholat, itu dihitung seperti orang sedang melakukan sholat sunnah. Dan sepakat pada malam hari ini, malam Rabu, malam kajian, tentu kita tidak sekedar mengikuti kajian, ya, tapi sekaligus nanti akan ditutup dengan sholat isya. Berarti kita menunggu waktu isya. Ya, dan ini kalau pas tidak kajian rasanya agak berat. Meskipun tidak sampai 1 jam lah. Tidak sampai 1 jam. Mungkin 45 menit atau 50 menit. Menunggu sholat berikutnya, ini terasa lama banget ini. Padahal disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis itu, la yazalu ahadukum fi sholatin ma damatis sholah.
orang itu akan dihitung seperti orang sholat sepanjang dia masih berada dalam tempat sholat. Ya. Maka ketika kita punya ilmu, paham, mengerti, tentu duduk seperti ini menikmati sekaligus nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan keterpaksaan, bukan karena ewoh perkewoh, tapi kesadaran kita. Ya. Maka dimanapun ketika orang paham, ya, maka inilah kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan anugerah yang besar. Ya. Bapak Ibu jamaah Allah, saya ulang lagi hadis yang pernah kita sampaikan. Orang-orang yang menanti waktu sholat setelah sholat ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, al malaikatu tusallu ala ahadikum ma dama fis shalah. Para malaikat selalu berdoa untuk orang-orang yang tetap berada di tempat sholat untuk menanti waktu sholat berikutnya. Ya, sekaligus dapat nilai majelis ilmu, kajian, sekaligus dapat nilai ketika kita menunggu waktu sholat. Apa doa malaikat untuk orang-orang yang seperti itu? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia. Malam yuhadis, selagi dia tidak batal. Ya. Makanya kalau kita niatnya pengajian di masjid sekaligus menunggu waktu sholat, usahakan tetap dalam keadaan berwudu. Ya. Karena hadisnya ketika orang itu tetap berada di tempat sholat, menanti waktu sholat berikutnya, tidak batal, atau kalau batal segera berwudu kembali, itu dari kita selesai sholat sampai nanti datang kumandang azan, maka itu kita mendapat doa yang luar biasa dari malaikat. Doanya sangat penting itu. Mintakan ampun kepada Allah dan memintakan kasih sayangnya Allah untuk kita. Nih. Baik, ini saya sampaikan di awal, mengawali kajian malam hari ini, supaya kita ini lebih bersemangat untuk hadir di masjid ini, termasuk sholat jamaah lebih awal. Ning omah yo nek gawean nggih. Timbangan ini ngomah ranek nilai apa-apa, segera saja datang ke masjid. Tadi saya datang masuk masjid, timernya baru 5 menit, kurang 5 menit. Tapi para jamaah kelihatan banyak yang hadir ketika sudah mulai iqomah. Berarti kita kehilangan itu tadi, menanti waktu iqomah atau menanti sholat sebagai bentuk ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang kemarin beberapa waktu yang lalu banyak mengkaji tentang keutamaan berjalan masjid, kemudian bagaimana mengatur shop dan seterusnya. Ini kita kembali ke materi yang awal berkaitan dengan sholat ini. Tidak kalah pentingnya adalah tentang wudu, ya. Saya tidak akan menyampaikan cara berwudu karena rata-rata kita sudah mengerti, ya. Insya Allah sudah mengerti. Tetapi kita akan lebih tekankan berlandaskan dalil-dalil yang sampaikan Rasulullah SAW. Ternyata yang selama ini kita pandang bahwa wudu ini kita lakukan ketika kita akan melakukan sholat. Jadi wudu itu terkesan satu rangkaian ibadah yang dilakukan sebelum kita melakukan sholat. Memang betul. Ya, orang sholat itu salah satu diantaranya disyaratkan untuk bersuci. Maksud disyaratkan adalah berwudu. Nah, di dalam kitab ini Rasulullah SAW dalam kumpulan hadis-hadis ini lebih menekankan tentang keutamaan yang ada di balik ibadah yang satu ini. Ya, yang sudah dapat silakan di
rahapi dan jangan lupa berdoa. Ya. Bapak Ibu jamaah, wudu ini ternyata disebutkan secara lengkap oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Ini berbeda dengan sholat. Kalau sholat Allah menyebut dalam ayat-ayatnya itu cukup dengan aqimis sholat. Dirikan sholat. Tegakkan sholat. Tapi wudu ini secara pelaksanaan urut itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam satu ayat yang agak panjang di surah Al-Maidah. Jadi ini menunjukkan satu amalan yang agung yang selama ini mungkin sebatas sebagai syarat sholat. Kita akan coba untuk menyampaikan beberapa keutamaan nanti dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita baca surah Al-Maidah yang awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini ayat ini khusus untuk orang beriman. Bagaimana surah Allah? Idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ketika kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tangan kalian. Jadi membasuh muka, ya, kemudian tangan, ya, ilal marofik. Untuk tangan ini membasuhnya sampai siku-siku. Ya. Kita tekankan rata-rata kita ketika wudhu itu, ketika membasuh muka sudah oke lah, sudah betul, ya. Tapi giliran kita membasuh tangan itu rata-rata tangan telapak tangan itu di bawah karena kerannya di atas. Jadi dicuri ke atas. Padahal yang betul ilal marofik ini artinya membasuh dari atas ini terus tarik ke atas. Dari atas ke bawah. Nah, itu juga yang. Jadi kerannya itu di atasnya tangan ini. Nah, jadi bukan dicur kayak gini. Nah, jadi nanti kalau wudhu kita tidak seperti ini berarti wudhunya tidak mengikuti sunnah. Insya Allah tetap sah, tapi lebih utamanya sepertinya wudhunya Nabi itu ini. Jadi ini keran, nah, rodo agak dingkruk itu loh. Ya. Makanya kalau bikin tempat wudhu jangan terlalu rendah, nanti gininya terlalu bawah nanti berat. Ya. Agak atas dikit. Dan memang tempat wudhu ini supaya lebih nyaman, santai, dan menikmati ibadah wudhu, itu ada tempat duduknya. Cuma budaya kita tidak begitu umum ya. Tapi kalau di Mekah, Madinah, itu semua tempat wudhu pasti ada tempat duduknya. Karena wudhu kita ini tidak kilat, dinikmati betul. Makanya saya sering menyampaikan dalam kajian-kajian itu, orang Arab berwudu ini sekali mungkin bisa sebanding dengan orang Indonesia wudu wong limo, rampung lagi wong Arab wong siji wudu selesai. Kenapa? Betul-betul wudu itu dinikmati. Ya kalau misalnya berkumur itu betul-betul berkumur sampai gontelak-telak ini di wak itu. Mungkin kalau kita nggak biasa agak jijik itu. Tapi begitu. Biar bersih semuanya dan ini bagian dari syariat. Ya. Bahkan sunahkan sebelum wudu bersiwak. Nah, siwak kita juga tidak membudaya. Ngerti ini sikatan pakai odol. Nah, padahal di situ ada siwak kayu yang ujungnya itu dibuat seperti kuas untuk membersihkan gigi. Nanti suatu saat kita tayangkan tentang keistimewaan siwak ini, ya. Ya mungkin selama ini kita kurang srek menganggap jijik dan seterusnya. Habis siwakan taruh di kantong. Apa ora mambu? Tidak. Ini saya jawab langsung.
Ini satu keistimewaan Bapak Ibu. Kayu siwak itu ketika dipakai itu tidak berbau. Ya, sangat membuktikan. Ya, sifatnya sendiri diambu dewe, nanti tidak berbau. Nah, jadi sebelum sholat, sebelum wudhu itu disunahkan untuk bersiwak. Nah, baik. Nah, kita lanjutkan ayatnya. Tadi agak melenceng sedikit ya. Jadi kalau mengusap tangan, tolong usahakan kerannya di atas. Ya, 3 kali. Ya. Dan sekali lagi untuk berwudu ini meskipun keran kita ini agak lancar airnya, tolong tetap dihemat ya. Dibuka separuh saja. Karena boros dalam memakai air meskipun untuk wudu itu termasuk tercela. Ya. Nah, saya lanjutkan ayatnya, idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum, mengusap kepala, wa arjulakum ilal ka'bain, membasuh kaki sampai mata kaki. Kemudian di akhir ayat ini Allah menutup dengan kalimat ya, ternyata wudu ini menjadi salah satu bukti nikmat Allah dan sekaligus untuk kesempurnaan. Tadi. Saya baca ayat terakhir. Ya. Ma yuridu waliyaj'ala alaikum min haraj. Allah sekali-kali tidak menjadikan satu ibadah itu memberatkan kalian, termasuk wudu. Ya. Makanya di saat musim dingin barangkali ini menjadi tantangan berat untuk kita. Arab berlama-lama membersihkan dengan air dingin itu kita sosok selak kademen itu. Nah, maka ini menjadi tantangan. Sebenarnya wudu ini tidak menjadikan kita berat. Tetapi justru apa? Walaki yuridu liyutahhirakum. Justru sebaliknya dengan berwudu ini Allah hendak membersihkan kalian. Bersih dari zahirnya, kesehatan kebersihan itu sekaligus bersih dari dosa-dosa, nanti ada hadisnya. Dan Allah tutup dengan waliyutimma ni'matahu alaikum, dan Allah hendak menyempurnakan nikmatnya pada kalian la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jangan Allah. Jadi wudu yang selama ini ya kita anggap sebagai syarat sholat itu ternyata ada pernyataan Allah langsung berkaitan dengan bersuci yang disebut dengan wudu tadi. Yang pertama, Allah menyatakan wudu itu tidak menyulitkan kita. Mungkin satu masalah, satu problem di saat terutama yang sedang jadi among tamu, terutama para wanita biasa pakai make up, ya, datang waktu sholat karena dia batal, maka dia harus berwudu, nggak boleh tayamum. Ora loro kok, mau eman-eman make up regane larang, mulai dibasuh wudu ini akan hilang. 200.000, 250.000 lumayan, larang ya. Dibasuh eman-eman. Akhirnya apa? Rela untuk ya itu tidak menyempurnakan wudu, atau kalau nyempur wudu cuma imbing-imbing itu. Nah, itu namanya dia tidak memahami tentang apa tadi? Bahwa wudu ini tidak memberatkan. Sing beratkan kita sendiri. Salahnya wong dandan nganti nyang salon, ya. Ragate larang. Ya padha ae. Ya. Tuwek padha wae. Enggak ada bedanya. Apa dadi nom ayune ya enggak mungkin. Maka kita salut kepada ibu-ibu muslimah. Sekarang itu kalau mau tamu cukup dandan seadanya, jilbaban bisa rampung. Beda zaman dulu. Kalau mau jago among tamu itu lah dandane tok larang.
Nah ini menjadi tantangan ketika datang waktu sholat harus wudu. Maka kita harus melaksanakannya. Baik. Kemudian yang kedua kita baca beberapa hadis tentang keutamaan berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah dia berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'tu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya umatku nanti ya di hari kiamat dipanggil dalam keadaan ghurran muhajjalin. Keadaan mukanya bersinar terang bagaikan matahari. Ya. Jadi orang-orang yang mukanya pernah dibasuh dengan air wudu akan terlihat bersinar terang di hari kiamat. Kalau sekarang mungkin nggak bisa dibedakan antara orang yang wudu dan tidak wudu, ya biasa. Tapi besok akan terlihat perbedaan yang sangat jauh orang-orang yang berwudu dengan tidak berwudu. Maka Rasulullah SAW melanjutkan, "Faman istata'a minkum ayyutilla ghurratahu falyaf'al." Siapa yang ingin cahayanya akan bertahan lama, maka perpanjanglah dalam menjaga sinarmu dengan berwudu atau menjaga wudu. Jadi zaman hukumullah ini kalau bisa kita bisa menjaga wudu, artinya setiap selesai setiap batal wudu kita ambil wudu lagi. Meskipun kita tidak sedang sholat, ternyata itu memanjangkan cahaya sinar terang di wajah kita nanti di yaumul qiyamah. Bahkan kita pernah mendengar ya riwayat ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan, ditunjukkan neraka dan surga, maka ketika Rasulullah SAW ditunjukkan oleh Jibril untuk melihat surga ini, beliau mendengar suara telumpahnya Bilal bin Rabah, muadzin Masjid Nabawi. Ya. Jadi ketika beliau tunjukkan surga itu, Rasul mendengar loh, kok suaranya serandale, sekarang serandal, kalau dulu telumpah. Kok ada terdengar suara serandale Bilal gitu. Nabi itu seperti terhadap sahabat itu seperti kita orang tua mengenali anak-anak kita. Jadi dari jalannya saja beliau hafal. Mungkin kita juga menghafalkan dan memahami bagaimana langkah-langkah kaki anak-anak kita. Pakai serandal, serak-serak ini mesti anak mbarep. Plek-plek ini mesti anak ragil. Itu sosok orang tua niteni. Lah Nabi ingat ketika waktu Bilal itu berjalan, serandanya ya seperti itu. Maka ketika pulang dari Mi'raj, Rasul bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa amalamu sampai-sampai saya ketika diimiratkan oleh Allah, saya mendengar suara telumpah yang kamu pakai." Artinya kalau suara telumpahnya sudah sampai di sana, otomatis beserta orangnya, nggak mungkin serandal melaku dewi, mesti dipakai. Nah, itu sebuah simbol ya, di mana amalan itu sesuatu yang sangat istimewa. Maka disampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tidak punya amalan yang istimewa. Hanya saja saya itu kalau batal saya selalu wudu dan sholat 2 rakaat. Batal lagi saya wudu, sholat 2 rakaat. Atau sholat ba'da wudu. Nah si roda abadi sholatnya ini kadang-kadang. Kalau wudunya sosok mungkin masih bisa. Tapi meskipun demikian kadang amalan yang hebat itu
ternyata juga berat kalau kita tidak berjuang sungguh-sungguh untuk apa? Untuk bisa menjalankan itu. Tentu kita iringi dengan doa kepada Allah ya, supaya kita bisa menjaga wudhu kita ini. Ya. Sehingga orang-orang yang memperpanjang masa menjaga wudhu ini seperti Rasul sebutkan sinarnya seolah tidak pernah padam. Ya. Dan ini menjadi sebuah tanda-tanda yang baik ini. Ketika orang itu bersinar, wah ini umatku, umat Nabi Muhammad itu. Gampang titenan itu. Ya. Cuma di dunia memang semuanya serba ujian. Ya. Maka dengan dalil-dalil tadi kita berharap meskipun perkara yang sepele, tapi ketika kita jalani dengan kesungguhan dan istiqomah, ternyata mendulang nilai kebaikan yang besar. Kemudian ini hadis yang lain, ada beberapa keutamaan, kita lihat nanti. Wa an Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu qala, dari Utsman bin Affan berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi. Siapa yang berwudu dengan membaguskan wudunya, artinya siapa yang berwudu dengan sempurna. Maksudnya apa wudu sempurna itu? Ya rukunnya, ya wajibnya, ya sunahnya, semuanya dilakukan. Ya, ya sunah-sunah wudu dijaga. Saya ingin mengulang lagi, mengingatkan kita itu kelemahannya ketika wudu tentang hal yang sunnah, sok-sok kita lewatkan. Yang paling banyak itu beristinsak, menyedot air masuk ke hidung kemudian dikeluarkan. Ya. Atau kalau istinsak hanya tidak sungguh-sungguh, hanya syarat saja. Yang betul itu istinsak itu sampai ke dalam. Jadi air itu sampai nyentuh bagian ujung dalam telinga ini, telinga. Hidung sampai neng. Nah, itu yang paling bagus. Nanti ada kajian khusus itu dari sisi medis itu, ya. Ternyata menjadi salah satu terapi kesehatan, ya. Maka jangan remehkan meskipun sunnah, kalau bisa hirup air dikeluarkan. Namanya istinsak. Kalau berkumur oke, biasa. Yang kedua yang sering dilupakan tuh berdoa setelah wudhu. Rampung wudhu ya wis melaku, nggak pernah atau jarang kita sempatkan berdoa. Nanti kita sampaikan hadisnya di belakang. Ya, bagaimana keutamaan orang yang berdoa setelah berwudhu? Ini sunnah, tapi ketika kita tinggalkan kita kehilangan banyak kebaikan. Jadi orang yang menyempurnakan wudhunya, kata Rasulullah SAW, bersamaan dengan wudhu selesai, maka seluruh dosa-dosanya ini gogrok, rontok. Ya. Berarti inilah keistimewaan wudhu apa? Menggugurkan dosa-dosa kita. Maka ini satu ibadah yang dinilai Allah sebagai ibadah yang nilainya besar itu. Sampai mampu menggugurkan dosa. Bahkan dalam hadis yang dibaratkan Utsman lagi, saya jujuk saja, man tawaddo'a mithla wudu'i hadza, siapa yang berwudu seperti wudu saya, wudunya Utsman, ya artinya sahabat itu ketika mengajarkan wudu seperti wudunya Rasul, persis plek itu. Siapa yang wudu kayak saya ini, maksudnya Utsman, wudunya Nabi, kayak wudunya Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Luar biasa ini, ya.
Maka Bapak Ibu ya, meskipun materi ini cukup ya simple, tapi coba kita telusuri, kita renungkan isi-isi dari hadis-hadis Nabi, betapa besarnya nilai kebaikan yang ada di balik ibadah yang satu ini. Kemudian saya sampaikan lagi hadis dari Utsman lagi nih, dari tentang wudhu ini Utsman bin Affan banyak meriwayatkan. Atal makburah, ya, Rasulullah SAW pernah datang di kuburan yang disebut adalah kuburan Baqi'. Jadi Nabi itu sering sekali selalu setelah sholat itu, terutama sholat asar, beliau menyempatkan ziarah ke makam Baqi' di samping Masjid Nabawi. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin ada kesempatan bisa umroh ke sana, luar biasa. Nuansanya lain. Kita berziarah ke makam wali, ke makam-makam yang lain, tidak sehebat ketika kita datang ke makam Baqi' yang biasa dikunjungi Nabi, karena di situ terkubur para sahabat-sahabat yang mulia, termasuk para istri Rasulullah SAW. Itu semuanya dikuburkan di Baqi' kecuali Khadijah yang dikuburkan di Mekah di mak lain. Nah, ketika Nabi masuk kuburan, faqala, ini sunnah ya, kalau masuk kubur atau pemakaman kita ucapkan assalamualaikum dara qaumin mu'min wa inna insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ya. Jadi ini salam yang diucapkan ketika kita masuk makam atau tempat pemakaman itu. Wa inna insyaallah, dan sungguh insyaallah nanti suatu saat aku akan menyusul kalian. Jadi dari ucapan salamnya ketika masuk kuburan seolah-olah langsung mengingatkan kita bahwa kita nanti juga akan seperti mereka. Entah kapan, di mana, hari apa, tahun berapa, Allahu a'lam. Kemudian waditu anna qad ra'aina ikhwana. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, aku ingin melihat saudara-saudaraku. Ya. Ikhwana, saudara-saudara kami. Qalu, para sahabat berkata, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami ini adalah saudara engkau ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, qala, berkata Nabi, antum ashabi. Kalian sahabatku. Yang saya maksud saudaraku. Jadi beliau menyebut istilah kepada sahabat itu dengan ashabi. Kemudian beliau juga menyebut dengan istilah ikhwani, saudaraku. Siapa mereka? Orang-orang yang hidup setelah Nabi. Mereka beriman tanpa melihat Nabi. Yang insya Allah seperti kita ini termasuk ikhwani. Saudaranya Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana engkau nanti mengenali ikhwanaka, ikhwan, saudaramu ya Rasulullah. Kalau sahabat jelas mengenali, tiap hari berjumpa, sholat bareng. Tapi orang-orang yang setelah kita nanti bagaimana engkau mengenali ciri-cirinya itu? Kemudian Rasul bertanya, ara'aita lau anna rajulan lahu khailun? Tahukah kalian andai kata kalian punya kuda ghurrun muhajjalatun baina dhahrai, bagaimana pendapat kalian ketika kalian punya kuda yang kuda itu mempunyai warna yang putih, ya. Jadi
yang lain hitam, coklat. Nah, sementara kuda yang kita punya ini di tengah kumpulan kuda-kuda itu warnanya putih bersih. Ya. Tentu akan mudah kita kenali. Maka itulah orang-orang yang nanti biasa berwudu di dunia, besok bercampur dengan seluruh manusia dari awal sampai akhir manusia yang hidup di dunia ini, maka Rasul dalam mengenali saudara-saudara, artinya orang-orang yang mengimani Nabi sementara mereka tidak pernah melihat Nabi, itu Nabi mengenali dengan air wudhu yang pernah mereka basuh ketika hidup di dunia. Ya. Maka ini sesuatu yang kita harapkan Bapak Ibu. Makanya kalau wudhu itu jangan asal selesai begitu. Ya, kalau bisa wudhu itu betul-betul dikerjakan dengan kekhusyuan, ya, dengan penuh khidmat. Ya. Maka jangan kesusu. Makanya wudhunya orang Indonesia itu paling banyak berdiri dengan membungkukkan badan. Beda dengan wudhunya orang-orang yang ada di Arab itu, di Madinah, Mekah itu ada tempat duduknya. Jadi menikmati sekali, ya, membasuh, menghirup air ke hidung itu enak. Termasuk membasuh tangan tadi, yang kita umumnya dibalik karena keran nenek dhuwur. Tapi yang betul adalah ketika kita duduk itu bisa kerannya itu mulai dari ujung jari sampai siku-siku kemudian dinaikkan lagi. Itu sunnahnya. Nah, ini hadis ini menginformasikan kepada kita bahwa Rasul itu ketika mengenali umat-umat setelah beliau meninggal itu cukup dengan apa? Dengan cahaya di muka mereka karena air wudhu yang pernah dilakukan di dunia. Kemudian dari hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ala adullukum ala ma yamhu bihil khotoya wa yarfa'u bid darajat. Maukah kalian saya tunjukkan satu amalan, satu perbuatan yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat. Jadi ada amalan yang disebut Nabi, ketika kalian mengerjakan akan menghapus dosamu dan sekaligus mengangkat derajatmu. Satu, isbagul wudu alal makati. Menyempurnakan wudu di saat dalam kesulitan. Hawane mediding, kita sempurnakan wudu, sunnah-sunnah dikerjakan, tidak kesusu karena dingin, mediding. Ini satu amalan yang luar biasa. Menghapus dosa, mengangkat derajat. Wa kasratul khutha ilal masjid, banyak berjalan menuju masjid juga begitu, ya. Makanya kalau rumahnya tidak begitu jauh, itu sebaiknya kalau menurut hadis ini berjalan, ya. Pakai kaki. Ya, kalau sekarang kan orang manja. Sedikit-sedikit ngepit. Ya. Ada jalan kaki itu sehat, apalagi subuh. Wah. Kalau rumah kita deket aja, kita bisa jalan kaki. Karena hadisnya wa kasratul khutha ilal masjid, banyak langkah. Apakah pakai kendaraan enggak? Boleh, ya boleh. Tapi tagnya ini langkah, langkahnya berarti pakai kaki. Terus yang ketiga, wantidharus shalah ba'das shalah. Nah, ini tadi yang saya sebutkan di awal. Ya, menunggu sholat setelah sholat, artinya dari maghrib kita nunggu isya sambil pengajian. Ini termasuk amalan yang ketiga yang disebut Nabi, namanya intidharus shalah ba'das shalah. Nah, ini. Dan terakhir saya sampaikan ini sunnah wudhu yang kadang sering kita lupakan. Apa itu? Berdoa setelah wudhu. Pada doanya itu kita hafal.
Baik, kita baca saja semuanya ya. Wa an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Umar bin Khattab dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawadda, tidaklah di antara kalian itu berwudu, faya belughu, kemudian dia menyempurnakan wudunya ya. Tsumma yaqul, setelah wudunya selesai sempurna, dia ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dungane iki maca syahadat ya. Jane apa kabeh syahadat masa enggak hafal. Kemudian dalam riwayat Tirmidzi ditambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Boleh ditambah itu atau cukup dengan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang yang wudunya sempurna ditutup dengan doa itu syahadat, illa futihat lahu abwabul jannah, kecuali dia pasti akan dibukakan pintu surga as-samaniyatu, yang pintunya ada 8, yadkhulu min ayyiha sya'a, dia dipersilakan masuk dari pintu mana monggo. Luar biasa ini penghargaan Allah, orang-orang yang wudunya sudah sempurna kemudian masih ditutup dengan doa tadi, doanya juga kita hafal, maka itulah anugerah yang disampaikan Allah untuk kita, yaitu apa? Kita dibukakan pintu surga ya, dan kita dipersilahkan untuk masuk dari pintu mana yang mereka sukai ya. Nah, ini sebagai penutup tentang keutamaan wudu ya. Sekali lagi materi kita cukup sederhana, tapi yang paling penting bagaimana amalan ibadah yang satu ini kita upayakan, kita sempurnakan ya, supaya kita mendapatkan banyak kebaikan dari ibadah wudu ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya ya. Kalau bisa kita bermohon kepada Allah untuk bisa menjaga wudu minimal ketika kita akan beranjak menuju tempat tidur. Itu ada sunnah dari Rasulullah SAW untuk berwudu sebelum tidur. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiri subhanaka hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.